Pernah nggak lo ngerasa kayak semua orang udah tahu arah hidupnya, sementara lo sendiri masih ngeraba-raba, bingung, dan makin sering nanya, "Gue ini sebenarnya siapa? Gue udah ngapain aja? Nanti gue mau jadi apa?" Itu bukan cuma pikiran random. Itu tanda-tanda bahwa lo lagi ada di fase hidup yang sering disebut quarter life crisis. Masa antara usia 20 sampai 30-an, di mana banyak hal mulai berubah. Tapi lo sendiri belum sempat ngerti siapa diri lo sebenarnya. Lo lihat orang lain udah nikah, punya kerjaan tetap, atau bahkan bikin bisnis yang sukses. Sementara lo masih scroll job portal, bingung mau apply apa. Tiap hari bangun dengan perasaan yang kosong, dan kayak lagi ngejalanin hidup yang bukan milik lo sendiri. Ini bukan salah lo. Tapi kalau lo terus diam, itu bisa jadi tanggung jawab lo. Dan disinilah peran penting satu teori psikologi yang jarang dibahas dengan jujur, yaitu Erikson, dan tahap krisis yang disebut identity versus role confusion. Erik Erikson adalah seorang psikolog yang bilang bahwa hidup manusia itu dibentuk oleh krisis-krisis psikososial yang harus diselesaikan di tiap tahap umur. Di usia muda, sekitar 18-30-an, krisis utama yang harus diselesaikan adalah ini. Identity versus role confusion. Artinya adalah, lo harus mulai bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak, siapa gue? Apa peran gue di dunia ini? Dan siapa gue di masa depan nanti? Kalau lo gagal menjawab, lo akan kebingungan. Ngerasa tertinggal. Ngerasa nggak punya arah. Dan yang paling berbahaya, lo mulai ngikutin arah orang lain. Bukan karena lo setuju, tapi karena lo takut kehilangan validasi. Di tahap ini, identitas lo dibentuk bukan cuma dari apa yang lo sukai, tapi dari keberanian lo buat bilang, ini bukan gue, di saat dunia maksa lo buat jadi sesuatu yang lain. Kalau lo nggak pernah bertanya, atau memberontak, hati-hati. Bisa jadi lo bukan berkembang, tapi sekadar nyesuaiin diri supaya nggak kelihatan aneh di mata orang lain. Erikson nggak pernah bilang jalan hidup itu lurus. Tapi dia percaya, orang yang berani ngulik identitasnya sendiri akan lebih siap menghadapi krisis pada episode berikutnya. Masalahnya, sekarang kita hidup di era di mana perbandingan itu nggak bisa dihindari. Sosial media bikin semua orang kelihatan udah jadi sesuatu. Lo buka Instagram, lihat temen SMA lo udah nikah. Temen kuliah lo udah jadi manajer. Sementara lo masih nunggu gaji UMR masuk rekening. Terus lo mikir, apa gue salah jalan ya? Dan itu semua adalah ilusi. Karena yang lo lihat cuma highlight, bukan proses. Yang lo lihat itu adalah hasil akhir. Tanpa tahu berapa banyak breakdown, ragu, atau bahkan utang yang mereka lewatin. Yang lebih bahaya, ilusi ini bikin lo ngerasa harus buru-buru. Lo kejar sesuatu yang sebenarnya bukan buat lo, hanya karena lo takut kelihatan ketinggalan. Dan akhirnya lo jadi aktor dalam hidup orang lain. Tertinggal itu bukan soal waktu, tapi soal arah. Lo bisa sampai duluan, tapi ketujuan yang salah. Sementara orang lain mungkin masih jalan pelan-pelan, tapi mereka tahu kemana mereka mau pergi. Yang perlu lo tanya ke diri lo hari ini bukan, kenapa gue belum sukses, tapi, apa yang lagi gue kejar ini? Sebenarnya bener-bener yang gue mau, atau cuma biar nggak kelihatan gagal di mata orang lain? Banyak orang bilang, gue lagi nyari jati diri. Tapi sayangnya, identitas itu bukan sesuatu yang bisa lo temuin di jalan. Identitas itu lo bentuk, lewat keputusan-keputusan kecil lo setiap hari. Setiap kali lo bilang iya ke sesuatu yang lo suka, dan nggak ke sesuatu yang lo nggak percaya. Secara nggak sadar, lo lagi membentuk identitas lo. Bukan cuma lewat pekerjaan, tapi lewat cara lo berpikir, cara lo nanggepin konflik, cara lo memperlakukan orang lain, dan cara lo memperlakukan diri sendiri. Banyak orang terjebak quarter life crisis karena terlalu sibuk nyari jawaban, tapi nggak pernah nyoba bikin keputusan. Lo nggak akan pernah tahu siapa diri lo kalau lo nggak pernah berani mencoba, gagal, dan belajar dari kesalahan itu. Krisis identitas bukan berarti lo salah. Itu berarti lo sedang tumbuh. Tapi kalau lo berharap semua akan jadi jelas tanpa harus ngelakuin apapun, lo bakal makin bingung, makin tersesat, dan makin nyalahin dunia dan keadaan. Bayangin, hidup lo kayak labirin besar. Setiap tikungan yang lo ambil, setiap jalan buntu yang lo temuin, itu bukan kegagalan. Itu bagian dari proses buat ngerti mana arah yang gak cocok buat lo. Dan semakin banyak lo jalan, semakin banyak lo tahu, oh, ternyata ini bukan jalan gue.
Tapi banyak orang berhenti di tengah labirin, ngerasa stuck, karena mereka lebih milih bengong daripada nyoba jalan baru. Atau lebih parah, mereka ngikutin peta orang lain, dengan harapan itu akan bikin mereka jadi aman. Masalahnya, peta orang lain dibikin dari pengalaman mereka. Bukan dari nilai-nilai lo. Dan lo lagi butuh cermin, bukan peta. Dan cermin itu, ya lo sendiri. Dengan lo refleksi. Bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan jujur yang lo tanya tiap malam ke diri sendiri. Kayak, gua bahagia nggak jalanin ini? Kalau nggak ada yang nilai, gua masih mau lakuin ini? Gua ngelakuin ini karena takut apa? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu lebih penting daripada CV atau gelar lo. Karena disitulah identitas lo pelan-pelan mulai terbentuk. Di dunia yang serba cepat, yang berani jalan lambat itu justru orang yang paling berani. Karena mereka punya satu hal yang orang lain gak punya, yaitu ketegasan. Ketegasan buat bilang gua belum tahu, tapi tetap jalan. Ketegasan buat nolak pekerjaan yang gak sejalan sama nilai hidup, meskipun dibayar mahal. Ketegasan buat bangun ulang, meskipun capek. Quarter life crisis sering bikin lo ngerasa kecil. Tapi sebenarnya, ini adalah masa yang paling penting buat bangun pondasi. Kalau pondasi lo dibentuk dari rasa takut, seluruh bangunan hidup lo nanti akan gampang runtuh. Tega di sini bukan ke orang lain, tapi ke diri sendiri. Tega buat gak ngikutin ekspektasi yang kosong. Tega buat gak asal nyemplung demi kelihatan produktif. Tega buat milih jalan yang sesuai. Walaupun sepi, lo bukan terlambat. Lo cuma lagi proses. Dan proses itu gak harus rame-rame. Di era di mana semua orang sibuk tampil, jadi diri sendiri itu tindakan yang paling radikal. Gak semua orang akan ngerti pilihan lo. Gak semua orang akan dukung lo. Tapi selama lo terus hidup berdasarkan apa yang lo yakini, identitas lo akan tumbuh kokoh, pelan tapi pasti. Krisis ini bukan akhir, tapi titik balik. Titik di mana lo berhenti jadi penonton, dan mulai jadi penulis dari cerita lo sendiri. Krisis identitas itu bukan kutukan, tapi panggilan. Untuk berhenti nyari siapa diri lo di luar sana. Dan mulai ngebentuknya dari dalam. Kalau lo sekarang lagi ngerasa bingung, gak apa-apa. Itu artinya lo sadar. Dan kesadaran itu adalah langkah pertama buat pulang ke diri lo sendiri.